Sejak Agustus tahun 2022, terdapat tanda-tanda yang berkembang bahwa Angkatan Udara Iran akan mengakuisisi pesawat tempur kelas berat Su-35 generasi keempat Rusia untuk memodernisasi armadanya. Dengan Komandan Angkatan Udara Iran Jenderal Hamid Vahedi telah mengumumkan pada tanggal 4 September bahwa akuisisi tersebut sedang dipertimbangkan. Iran diperkirakan akan memperoleh 64 Su-35 di bawah kontrak senilai $5 miliar AS. Dengan sebagian besar biaya tersebut dilaporkan diimbangi oleh pengeluaran Rusia untuk pembelian drone Iran yang telah memainkan peran penting dalam upaya perang melawan Ukraina dan sekutu NATO. Inilah 5 pilihan terbaik Iran untuk pesawat tempur baru. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa like, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. 5. J-10C. J-10C merupakan kelas tempur tercanggih Tiongkok yang belum diekspor. Sebelumnya dipandang sebagai kandidat utama untuk memodernisasi armada tempur Iran dan dianggap sebagai pesawat yang lebih canggih daripada Su-35 dengan biaya operasional dan kebutuhan pemeliharaan yang jauh lebih rendah. Sebagai pesawat tempur ringan yang relatif murah, pesawat ini dapat dibeli dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dan selain F-35 Amerika, pesawat ini dianggap sebagai pesawat tempur bermesin tunggal paling berbahaya di dunia dengan sensornya, badan pesawat komposit tinggi, opsi untuk vektor dorong, dan jaringan. Kemampuan sentris dan persenjataan, semuanya membuatnya menonjol dibandingkan desain pesaing. 4. FC-31. Meskipun Tiongkok saat ini adalah satu-satunya negara selain AS yang menurunkan pesawat tempur generasi kelima dalam negeri dengan kekuatan setingkat skuadron, dengan pesawat tempur siluman J-20 dalam banyak hal tidak tertandingi dalam kinerja, pesawat tempur berbobot sedang yang lebih ringan dari J-20 dikembangkan. Di bawah program FC-31 baik sebagai turunan angkatan laut untuk operasi kapal induk dan sebagai pesawat tempur untuk ekspor. FC-31 dianggap sebagai pesaing utama untuk menggantikan armada F-15 Eagle milik rival regional Iran, Arab Saudi, seiring dengan penguatan hubungan antara Riyadh dan Beijing, yang dapat menjadi faktor yang menyebabkan Iran dan Tiongkok menghindari kesepakatan untuk pesawat tersebut. Fakta bahwa FC-31 saat ini tidak diproduksi massal dalam skala besar juga berarti pengiriman akan terjadi jauh lebih lambat dibandingkan Su-35. Hal ini dapat menjadi penentu mengingat Iran saat ini menghadapi ancaman besar dari serangan Barat atau Israel pada fasilitas nuklirnya. FC-31 dirancang sebagai penerus keluarga pesawat Su-27 flanker milik Su-35. Dan memperkenalkan kemampuan siluman serta sensor, avionik, dan persenjataan yang lebih canggih. 3. Su-57. Sebagai penerus keluarga Su-27 flanker yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Rusia, Su-57 pada awalnya dimaksudkan untuk melengkapi sebagian besar pembelian pesawat tempur baru mulai tahun 2015 sebelum Angkatan Udara memutuskan untuk membeli Su-30SM dan Su-35 kelas bawah. Pesawat tempur generasi kelima ini telah terlibat dalam pertempuran di Ukraina dan merupakan satu-satunya dari generasinya yang menggunakan rudal jelajah dalam pertempuran. Dengan serangan udara ke udara juga dilaporkan namun belum dikonfirmasi. Pesawat tempur ini tidak begitu terspesialisasi dalam peran udara ke udara seperti Su-35 dan mendapat keuntungan dari kemampuan siluman, meskipun kalah dengan jet Tiongkok atau Amerika, serta jangkauan yang lebih jauh dan penggunaan radar sextuple yang ditingkatkan pada Su. 2. JF-17 Block 3. Pesawat tempur sangat ringan Tiongkok dikembangkan menjadi lebih terjangkau daripada J-10C baik dalam hal perolehan maupun pengoperasiannya, sekaligus memanfaatkan avionik tingkat generasi kelima yang sebanding dengan J-20 dan J-10C.
JF-17 Block 3 diharapkan akan diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan varian sebelumnya dan mungkin menyediakan sarana yang paling murah untuk mengerahkan armada besar dengan avionik dan senjata canggih. Pesawat tempur ini memiliki performa penerbangan yang sederhana dan membawa sensor yang relatif kecil, dan secara umum setara dengan Gripen Swedia dalam filosofi desain dan posisinya pada kisaran bobot. Pesawat tempur ini memungkinkan Iran untuk mengganti skuadron tempur F-4 dan F-5 yang diperolehnya pada tahun 1970 sekaligus mengurangi biaya operasional setiap skuadron, sehingga akuisisi tersebut berpotensi untuk membiayai dirinya sendiri. Meskipun bukan pesawat tempur yang paling mumpuni, avionik, sensor, dan rudal JF-17 Block 3 yang sangat canggih akan memberikannya keunggulan dibandingkan sebagian besar kelas pesawat tempur yang bisa dihadapi Iran, termasuk F-16 dan F-15 Israel yang masih menggunakan sistem pemindaian mekanis. Mengganti setengah atau lebih skuadron tempur Iran dengan JF-17 Block 3 bisa jadi relatif terjangkau, bahkan menghemat biaya dalam jangka panjang, dan akan merevolusi kemampuan pertahanan udara armada tersebut. 1. MiG-29 SMT UPG. Rusia saat ini menawarkan dua jenis utama pesawat tempur MiG-29 modern untuk diekspor, termasuk MiG-29MK yang menggunakan desain badan pesawat baru, dan MiG-29 lama buatan Soviet yang dapat dimodernisasi dengan mesin, avionik, dan sensor yang sama. Program MiG-29 SMT dan MiG-29 UPG mengintegrasikan rudal berpemandu radar aktif dan radar arai bertahap, baik radar Zhukmi PESA yang banyak digunakan atau radar Zhuk AMISA yang lebih baru. Salah satu jenis MiG-29 dapat merevolusi armada Iran. Pesawat tempur ini dapat dikirim dengan cepat dan memberikan kemampuan tingkat menengah di atas JF-17 Block 3 meskipun dengan avionik dan senjata yang kurang canggih, dan di bawah keluarga flanker Su-27, 30, dan 35. Rusia mengekspor pesawat tempur MiG-29M dengan harga sekitar setengah harga Su-35S dan memodernisasi MiG-29 lama yang mirip dengan MiG-29 UPG India dan mungkin mengintegrasikan Zhuk AAM yang lebih unggul untuk kinerja maksimal melawan target siluman.